Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Versti Kristiana. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang suhu dan kalor. Pada pembahasan video ini kita akan fokuskan pada materi asas Black. Penasaran? Yuk langsung saja kita pelajari materinya bersama. Halo teman-teman. Nah, hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang asas Black. Teman-teman masih ingat ya bahwa kalor merupakan bentuk energi. Sehingga segala sesuatu fenomena yang berkaitan dengan kalor di sini akan selalu dijelaskan dengan hukum kekekalan energi. Nah, sebagai contoh, ketika kita memiliki dua buah benda yang berbeda suhunya, katakanlah di sini ada secangkir kopi panas dengan sebongkah es, ketika dua buah benda ini dicampurkan, maka kedua benda ini akan berperan sebagai benda yang melepaskan kalor dan benda yang akan menerima kalor. Dan kedua benda ini akan mencapai suhu campuran sebagai keseimbangan termal. Jadi, benda yang memiliki suhu lebih tinggi akan berperan sebagai benda yang melepaskan kalor, dan benda yang bersuhu rendah akan berperan sebagai benda yang menerima kalor. Besarnya Q atau kalor lepas akan sama dengan Q atau kalor terima. Nah, persamaan inilah Q lepas sama dengan Q terima yang dikenal dengan asas Black. Selanjutnya kita akan bahas tentang grafik hubungan suhu dan wujud zat. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada grafik hubungan antara temperatur dan kalor. Nah, zat yang digunakan di sini adalah air ya, teman-teman. Oke, kita lihat untuk grafik yang ada di bawah suhu 0 derajat Celcius. Nah, kita lihat pada titik A di sini benda memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ketika air berada pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka wujudnya akan berupa es, yaitu berupa zat padat. Lalu pada titik B ini berarti benda berada pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ketika es ini berada pada suhu 0 derajat Celcius, dia akan mengalami proses perubahan wujud yang disebut dengan proses melebur. Ingat ya teman-teman, kalor yang digunakan di sini adalah kalor laten yang berupa kalor lebur. Kemudian di sini ada grafik lagi yang menghubungkan kedua titik, yaitu titik C dan titik D. Kalau kita lihat di sini rentang suhunya adalah 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, pada rentang ini zat akan berupa air, jadi berupa zat cair, seperti itu. Kemudian pada titik D yang dihubungkan terhadap titik E, di sini benda akan mengalami proses perubahan wujud yang disebut dengan menguap pada titik didihnya, yaitu titik didih air di sini adalah 100 derajat Celcius. Nah, ketika seluruh bagian zat cair ini telah menguap, maka di sini akan mengalami kenaikan suhu lagi. Nah, disinilah ada zat lagi yang berupa uap air atau disebut dengan gas. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, agar teman-teman lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Jika teh 200 cm pangkat 3 pada suhu 95 derajat Celcius dituangkan ke dalam cangkir gelas 150 gram pada suhu 25 derajat Celcius, berapa suhu akhir atau di sini TC dari campuran ketika dicapai kesetimbangan dengan menganggap tidak ada kalor mengalir ke sekitarnya. Yang dimaksud dengan tidak ada kalor yang mengalir di sekitarnya atau ke sekitarnya di sini, kita hanya fokus pada kalor yang bekerja pada teh dan kalor yang bekerja pada cangkir. Seperti itu ya teman-teman. Nah, diketahui juga besar kalor jenis cangkir gelas adalah 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Yuk,
kita jawab untuk soal berikut ini. Nah, di sini kita bisa asumsikan bahwa teh sebagian besar berupa air, maka kalor jenisnya adalah kalor jenis air. Kita ingat kembali ya teman-teman, di sini kalor jenis air nilainya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, volume teh diketahui 200 cm pangkat 3, kita konversi ke dalam bentuk meter. Kenapa? Karena di sini satuannya dalam bentuk Joule per kilogram derajat Celcius. Satuan SI maka di sini diubah menjadi meter pangkat 3. Kemudian kita bisa mencari massa dari tehnya, yaitu dengan cara mengalikan. Ingat ya persamaan massa jenis, bahwa massa dicari dengan mengkalikan massa jenis dengan volume. Tadi rho-nya sama dengan rho air, volume tehnya kita dapatkan ini, sehingga hasil akhir dari massa tehnya adalah 0,2 kg. Di dalam soal juga diketahui massa gelas 150 gram senilai dengan 0,15 kg. Kemudian ada kalori jenis gelas, di sini senilai 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini suhu tehnya diketahui 95 derajat Celcius dan suhu gelasnya adalah 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah teh akhir atau suhu campuran. Nah, teman-teman ingat ya, di sini ada dua buah benda yang berbeda suhunya, yaitu teh 95 derajat dan gelas 25 derajat Celcius. Maka cara untuk menyelesaikannya, kita menggunakan persamaan Q lepas akan sama dengan Q terima. Siapa yang melepas? Ingat, yang melepas di sini adalah benda yang suhunya lebih tinggi, yaitu teh. Sementara yang menerima berarti yang suhunya lebih rendah, yaitu gelas. Sehingga kita masukkan di sini persamaan dari kalor lepasnya, yaitu MC delta T atau macet. Siapa yang melepas? Teh. Ya, jadi di sini semuanya dibubuhkan dengan teh. Kemudian yang menerima di sini adalah gelas. Nah, teman-teman kita lihat. Untuk persamaan delta T-nya, ingat ya teman-teman, ketika ada dua buah benda yang dicampurkan, di sini berbeda suhunya 95 derajat dan 25 derajat Celcius, maka secara analogi suhu campuran yang dihasilkan akan berada di antara suhu 25 dan 95. Jadi dia akan lebih tinggi dari 25, akan tetapi suhu campuran tersebut ada di bawah 95. Nah, maka untuk persamaan delta T-nya di sini, karena 95 lebih besar, maka di sini T-nya untuk delta T-nya ya, di sini adalah T teh, yaitu 95, dikurangi dengan TC yang akan kita cari. Karena dia ada di bawah 95, jadi persamaannya menjadi T teh, yaitu tadi 95 dikurangi dengan TC. Ini untuk kalor yang melepas. Sementara untuk kalor yang menerima, karena rentangnya ada di antara 25 dan 95, pasti suhunya di atas 25 ya teman-teman. Sehingga di sini TC-nya yang akan lebih besar, yaitu TC dikurangi T dari gelas. Sehingga di sini dapat TC dikurangi suhu gelasnya tadi berapa? 25. Seperti itu ya teman-teman. Kita tinggal masukkan semua besaran yang ada, diselesaikan secara persamaan matematis. Maka hasil akhir yang kita dapatkan untuk suhu campurannya di sini adalah 85,87 derajat Celcius. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal kedua. Dalam gelas berisi 200 cc air 40 derajat Celcius, kemudian dimasukkan 40 gram es 0 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor gelas 20 kalori per derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, maka berapa suhu seimbangnya? Suhu seimbangnya ini sama dengan suhu campuran ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui. T air sebesar 40 derajat Celcius, volume air 200 cc, cc di sini nilainya sama dengan cm pangkat 3 ya teman-teman. Kemudian kita bisa cari massa air. Karena di sini ada volume air, maka kita bisa cari massanya. Ingat ya, rho air yang digunakan adalah 1 gram
per centimeter pangkat 3. Kenapa 1 gram? Kita lihat satuannya di sini centimeter pangkat 3, maka bentuk yang kita gunakan di sini untuk di sini massa jenis airnya adalah gram per centimeter pangkat 3, sehingga hasilnya kita dapatkan 200 gram. Kemudian di sini juga diketahui tadi adalah kapasitas kalor, C besar ya. Jadi kapasitas kalor dari gelas 20 kalori per derajat Celcius. Nah, T gelas di sini sama dengan T air, karena air ada dalam gelas ya, jadi kita asumsikan gelasnya di sini sama suhunya dengan air. Kemudian suhu esnya adalah 0 derajat Celcius, massa esnya 40 gram, LS di sini kalori leburnya 80 kalori per gram, dan C air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi di sini tadi ada air suhunya 40 derajat Celcius yang ditaruh di dalam suatu wadah berupa gelas, dicampurkan dengan es sebanyak 40 gram dengan suhu 0 derajat Celcius. Nah, ini ketika dicampur maka akan terbentuk suhu campuran atau suhu setimbang. Nah, yang ditanyakan berarti suhu akhir, suhu campuran, atau suhu setimbang. Bisa dituliskan dengan TA ataupun TC. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, kita gambarkan dulu grafik hubungan antara suhu dan kalor. Ingat ya teman-teman, karena tadi ada 2 buah jenis zat, yaitu air dan es yang dicampurkan dengan suhu yang berbeda, berarti kita mengerjakan dengan menggunakan persamaan asas Black. Jadi Q primanya akan sama dengan Q lepasnya. Kita lihat diagram atau grafik berikut ini. S tadi suhunya 0 derajat Celcius. Jadi di sini ya. Oke, jadi es ini akan melebur, kemudian setelah melebur, es ini akan mengalami kenaikan suhu, teman-teman. Nah, berapakah suhu campuran ini yang ditanyakan di dalam soal? Sementara tadi ada air dan ada gelas. Jadi, di sini yang berperan sebagai pelepas kalor, ini ada 2 ya. Ada air dan ada gelas. Nah, hasil dari pencampuran tadi es dan air ini akan menghasilkan suhu campuran di sini. Sehingga kalau kita tuliskan Q terima akan sama dengan Q lepas. Yang menerima siapa? Yang menerima pasti suhunya lebih rendah, yaitu es. Di sini es akan melebur, berarti kita tuliskan dulu kalor leburnya. Jadi Q1 baru naik suhunya. Q2 di sini plus Q2. Dan yang melepas ini sama dengan yang melepas siapa? Yang melepas adalah air dan gelas. Jadi sama dengan di sini Q3 yaitu kalor dari gelasnya dan Q4 kalor dari air. Nah, kita jabarkan masing-masing untuk Q1, berarti Q1-nya di sini berupa kalor lebur. Ingat persamaan kalor lebur adalah M dikalikan L, kemudian Q2 di sini karena sudah mengalami kenaikan suhu, maka yang digunakan adalah persamaan macet, MC delta T. M-nya tetap massanya sama ya, yang digunakan massa S-nya, tapi C-nya di sini C air. Kenapa C air? Karena S tadi sudah melebur dan berubah wujud menjadi air, sehingga C-nya yang digunakan di sini adalah C air. Nah, untuk delta T-nya, lihat teman-teman. T-nya ini ada di antara 0 dan 40. Dia lebih besar daripada 0. Sehingga untuk persamaan delta T-nya di sini adalah TA, suhu akhir yang akan kita cari, karena di sini lebih tinggi. Maka di sini persamaannya menjadi TA dikurangi dengan TS. Seperti itu ya. Oke, sama dengan kita lanjutkan untuk Q yang melepas. Yang melepas tadi ada gelas. Nah, persamaan kalor selain menggunakan MC delta T atau macet, juga bisa menggunakan C besar, kapasitas kalor, dikalikan dengan delta T. Karena di dalam soal tadi yang diketahui adalah C besar atau kapasitas kalor dari gelas. Nah, delta T-nya teman-teman, ingat ya, gelas di sini sebagai benda yang melepaskan, karena suhunya lebih tinggi gelas daripada suhu akhirnya. Maka di sini untuk persamaan delta T-nya adalah T air atau di sini T gelas karena tadi T-nya sama, jadi di sini bisa dituliskan dengan T air dikurangi dengan TA. TA itu adalah suhu yang akan dicari, suhu akhir. Oke, sama dengan ini untuk Q4. Q4 adalah
Q atau kalori yang dilepaskan oleh siapa? Air. Maka kita gunakan persamaan MC delta T. M-nya air, C-nya air, delta T-nya sama dengan perumusan delta T pada gelas. Karena suhunya gelas dan air sama. Nah, kita tinggal masukkan semua besaran-besaran yang ada di dalam soal diselesaikan dengan menggunakan persamaan matematis, sehingga hasil akhir yang kita dapatkan untuk suhu akhir, suhu campuran, atau suhu seimbangnya sebesar 21,54 derajat Celcius. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah ya? Apabila tadi kita sudah kerjakan soal latihan bersama untuk menguji pemahaman teman-teman, teman-teman bisa kerjakan 2 contoh soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mengerjakan. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang asas Black bagaimana. Mudah ya, semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Firsti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.